Bismillahirrahmanirrahim. Beliau suka keliling kemana-mana. Ini sifat 20. Ada lagi yang bertanya tentang sifat 20. Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Nah, terus, kan Asmaul Husna jumlahnya 99. Mana yang 79? Sama Wahabi dibilang, wah itu korupsi. Karena 99 kok jadi 20. Ya karena mereka gak paham. Kalau Wahabi beda lagi. Ada Wahabi pernah bilang pada saya, Pak Kiai, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau ahli filsafat Yunani beriman dengan sifat 20, berarti mereka bertauhid. Kalau Wahabi gak percaya pada sifat 20, berarti komunis. Gak percaya wujudnya Allah, komunis. Gak percaya kidamnya Allah, PKI. Gak percaya pokoknya Allah, PKI. Ya Wahabi itu asal ngomong, gak tahu. Nah, kita ini perlu tahu juga, khawatir kita ditanya, dan agar bisa menjelaskan secara filosofi kepada masyarakat. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Apa tujuan sifat wajib 20? Tujuan sifat wajib 20 itu oleh para ulama dibikin, yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Kita ini wajib makrifat kepada Allah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqam. Kewajiban pertama kepada setiap manusia makrifat kepada Allah secara yakin. Di dunia kita gak bisa melihat Allah, sementara makrifat wajib. Maka makrifat itu melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Kalau tauhid 3 gak bisa mengantarkan makrifat, gak bisa. Sifat 20 ini yang mengantarkan, ini yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini merupakan konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Ini sesuai. Yang ketiga, sifat 20 ini sebagai respon, jawaban terhadap penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan HTI, dengan Wahabi, apalagi dengan komunis. Karena semua ini hubungannya, jangan dikira nggak ada hubungannya. Nanti kita bicarakan tapi sedikit aja. Mungkin dari 20 ini kita bicarakan 5. Yang 15 biar para asatid di sini melanjutkan. PR dari saya. Kemudian yang keempat, mengapa 20? Kok bukan lebih 20? 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan mengenal Allah, mengenal sesama manusia, kemampuan kita ini terbatas. Makhluk hendaklah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sifati dengan akal kita, jangan sifati dengan pendapat kita. Allah misalnya misalnya ada orang berkata begini, Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini. Lalu ia tentukan sendiri. Ya, sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi, dan pokoknya cuma 20 aja, nggak boleh lebih. Waduh, ngatur banget sama Allah, Pak, namanya, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, ya. Saya juga dulu belajar, katanya sifat Allah yang wajib hanya 20. Nggak boleh lebih dari 20. Ajib. Terus nama Allah berapa? 99. Berarti kalau 99 kurang 20 berapa, Pak? 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Enggak masuk di akal kayaknya, Pak. Dan memang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bapak beribadah mengharapkan ridho Allah tidak?
Baik, ada enggak sifat ridho dalam 20 sifat? Enggak ada. Berarti konsekuensinya kalau Bapak hanya beriman kepada 20 sifat, Bapak tidak boleh beriman Allah punya sifat ridho. Bapak takut enggak dari murka Allah? Saya takut dari murka Allah. Enggak ada dalam 20 sifat Allah punya sifat murka, Pak. Berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja, berarti kita menolak sifat murka. Subhanallah, berapa banyak Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat yang tidak ada dalam 20 sifat. Makanya Pak, ya, ketika orang mengatakan, ya Allah, engkau wajib punya 20 sifat. Loh kok ini ngatur siapa gitu kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Segala puji bagi Allah, sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran. Artinya, kewajiban kita sebagai makhluk, sifatilah Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dengannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman apa Pak? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya apa? Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? Makhluk. Sekarang Pak, mereka yang mengatakan katanya sifat Allah hanya 20, mereka tidak beriman Allah punya sifat marah. Alasannya apa? Karena itu sifat makhluk. Yang namanya marah kan ghalyanud dam fil qalb, kata mereka. Mendidihnya darah di hati. Ini mustahil buat Allah. Gak mungkin Allah punya sifat marah. Maka kita katakan kepada dia, kamu mensifati Allah dengan iradah. Kan dalam 20 sifat itu ada sifat apa? Iradah. Kan iradah juga sifat makhluk. Apa kata mereka? Tapi iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk. Kita katakan marahnya Allah pun tidak serupa dengan marahnya makhluk. Apa bedanya? Kalau dikatakan bahwa iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk, maka marah Allah tidak serupa dengan marah makhluk. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Enggak ada sifat dua tangan itu dalam 20 sifat. Akhirnya mau tidak mau harus ditolak. Ya, untuk mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan. Ya. Kenapa? Karena kalau Allah punya tangan katanya sama dengan kita dong. Ya. Kita katakan tangan Allah tidak serupa dengan apa? Tangan makhluk. Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka beliau tegas di sini memberikan kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Beliau berkata, alhamdulillah alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya dan melebihi yang disifati oleh makhluknya.